Jadi manakib di Suryalaya itu diawali dengan pembukaan, baca Al-Quran, kemudian baca tambih, kemudian tawasul, kemudian manqabah. Selesai manqabah baru ceramah. Nah, jadi ini rentetan manakib yang sudah disusun pengasahabah. Dan ini bagian daripada amaliyah Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi setelah kita mendapatkan talqin zikir ya melalui Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah ini, ada 4 amaliyah ikhwan TKN. Pertama zikir jahar, yang kedua zikir khafi, yang ketiga khataman, yang keempat manakib. Ini satu paket. Ya, satu paket. Ya, jadi nggak bisa, ya nggak boleh ya dia diambil sebahagian, ditinggalkan sebahagian. Nah, jadi ini 4 macam ini adalah bagian daripada amaliyah TKN. Zikir jaharnya dengan segala perangkatnya, zikir khafi dengan segala perangkatnya, khataman dan manakib. Makanya kalau saya dulu datang ke Suryalaya ketemu pengasahabah, yang selalu ditanyakan beliau itu tentang bagaimana khatamannya, bagaimana manakibnya. Alhamdulillah Abah, saya bilang ya manakib jalan, khataman jalan ya. Insya Allah. Sebab kalau khataman dan manakib ini kebersamaan. Nah, walaupun sebenarnya zikir jahar itu juga dibawa berjamaah. Zikir jahar, zikir khafi, setiap selesai sholat fardu minimal 165. Nah, 165. Kemudian dilanjutkan zikir khafi yang tidak dibatasi, semampunya saja. Nah, semampunya kita. Lebih lama lebih bagus zikir khafi. Tapi karena kadang-kadang kita dibatasi oleh waktu, selesai zikir jahar, langsung zikir khafi sebentar saja. Karena kita dibatasi oleh waktu. Pengamalan zikir jahar itu setiap selesai sholat fardu minimal 165. Banyak yang mempertanyakan, kenapa harus 165? Kok dibatas-batasi gitu ya. Kan amalkannya lebih banyak, lebih bagus. Ini kan tidak dibatasi. Bahkan pengasahabah bilang lebih banyak diamalkan lebih bagus. Mau sampai 1000, 1500 terserah, tapi minimal 165. Itu minimal. Tapi ada dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, boleh 3 kali saja. Nah, misalnya kita seperti ini, karena kita akan gunakan waktu untuk pengajian misalnya. Sehingga kalau lama kita berzikir, nanti habis waktu. Nah, sehingga waktu pengajiannya tidak kebagian. Nah, atau kita dalam keadaan musafir. Atau kita dalam kesibukan. Sehingga tidak sempat kita berzikir sebanyak 165. Boleh 3 kali saja dulu. Itu namanya darurat. Jadi boleh 3 kali, bukan minimal 3 kali. Kalau minimalnya 165. Tapi dalam keadaan darurat boleh 3 kali saja dulu. Tapi nanti sore atau malam sudah lapang waktu, diqadha berapa yang tertinggal. Jadi bukan dibiarkan begitu saja, tapi diqadha. Itu menunjukkan berarti Abah itu menyuruh kita untuk betul-betul diamalkan. Setiap selesai fardu, laksanakan itu. 165. Kenapa 165? Nah, disinilah bedanya tarekat dengan kajian hakikat, Pak. Kalau di tarekat kita tidak perlu bicara ilmu, ya, tetapi pengamalan. Makanya kalau dulu orang-orang belajar tasawuf itu nggak langsung dikasih ilmu, ya, tapi dikasih amalan. Nah, diamalkan. Maka kita, ya, salah satu amaliyah kita adalah zikir
setiap selesai salat fardu. Zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jahar 165. Nah, banyak filosofisnya 165 ini. Bisa dilihat dari segi bilangan yang ada dalam kalimah la ilaha illallah. Kalau kita coba menjumlahkan angka bilangan yang ada dalam kalimat la ilaha illallah itu 165. La-nya berapa hurufnya, alifnya ada berapa, ilaha, lamnya berapa, ha-nya ada berapa. Di total itu 165. Itu satu. Tapi saya lebih condong memahami 165 itu dari Arkanuddin. Ya. Islam, iman, dan ihsan. Islam itu diturunkan dalam ilmu, dalam bidang ilmu namanya ilmu fikih, ilmu syariat. Itu rukunnya ada 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Itu satu. Pelaksananya tubuh yang kasar. Kemudian iman. Kalau iman itu ada 6 rukun iman. Ya. Iman untuk siapa? Maka dalam kajian tasawuf ini kajiannya. Ya. Islam itu untuk Adam, iman itu untuk Muhammad. Nah, sedangkan ihsan itu untuk Allah. Nah, jadi Allah, Muhammad, Adam. Allah itu satu. Muhammad punya rukun iman 6. Adam punya rukun Islam 5. Jadi 1, 6, 5. Allah, Muhammad, Adam. Tapi yang begini kan nggak dijelaskan dulu. Ya, makanya kata penguasa amalkan saja, nggak usah dikaji. Nanti ada saatnya mengkajinya. Sebab ya yang dipentingkan dulu dalam tarekat itu pengamalannya, bukan pengkajiannya. Supaya apa? Supaya badan kita ini sudah terbiasa beramal dan hati kita itu sudah merasa dekat dengan Allah. Kalau sudah begitu, nah baru kita masuk ke kajian. Tapi banyak orang mengabaikan amalia, memperkuat kajian. Paham, tapi di sininya, di dalamnya itu tidak condong untuk mengamalkan. Nah, sama dengan kita mengkaji rute jalan, tapi tidak mau berjalan. Mau ke Jakarta, dari Bandar Lampung nanti naik bis ke Bakau. Dari Bakau nanti naik kapal ke Merak. Dari Merak nanti naik bis juga ke Rambutan. Dari Rambutan nanti ambil angkot nomor sekian ke alamat yang dituju. Paham betul kita, tapi nongkrong aja di Bandar Lampung. Kira-kira nyampai enggak? Ya enggak nyampai. Ya, paham rutenya tapi tidak menjalankan. Nah, salah juga kalau kita hanya jalan aja tapi tak paham rute. Pokoknya berjalan aja. Mau kemana Pak? Enggak tahu saja, pokoknya jalan aja. Nah, makanya dua-duanya. Amaliyahnya jalan, hajinya jalan. Amaliyah itu untuk paham, memahami melalui pikiran. Ya, itu namanya ilmiahnya. Ilmiahnya untuk melalui pikiran, paham. Amaliyahnya membersihkan hati. Jadi dua. Amaliyah membersihkan hati, ilmiahnya supaya kita mengerti. Jangan hanya sekedar mengerti tapi hati tidak bersih. Ya, dan tidak pula kita hanya mengamalkan tapi tidak bisa memahami. Ya, maka dua-duanya perlu kita kaji. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, ya, makanya di Arafah siapapun yang ikut pengajian di Arafah itu harus ikut pengajian, harus mengamalkan zikirnya dulu. Ya. Jadi pengamal zikir. Ada dulu pernah datang ke saya, dia mau ikut ngaji tapi tidak mau mengamalkan, tidak mau mengamalkan tarekat. Saya bilang maaf Pak, silahkan cari aja tempat yang lain. Saya tidak membuka pengajian umum di sini. Di sini pembinaan Ikhwan TKN. Ya, jadi namanya pembinaan mesti pengamal begitu.
Makanya setiap orang yang ngaji di Arafah harus menjadi pengamal amaliyah TKN. So saya pikir akan kurang, ya bukan tidak bermanfaat tapi kurang. Kalau hanya ngaji saja tapi tidak mengamalkan. Nah, tapi makanya di Arafah kita contoh di Suryalaya gitu ya. Artinya menakib sekali sebulan, ngumpul semua ikhwan gitu. Khataman sekali seminggu. Saya bilang bagi yang ikut pengajian, khatamannya pada saat malam pengajian. Makanya hadirnya sebelum maghrib itu sudah hadir. Gitu. Nanti selesai maghrib kita khataman sampai isya. Nanti setelah isya baru kita ngaji. Jadi bukan ngumpul untuk beramal saja, enggak. Dan tidak pula untuk ngaji saja, enggak. Tapi beramal dan pengkaji. Nah, kenapa demikian? Nah, di sini kita ketemu di dalam Miftahus Sudur. Kata pengasabah, wa izalatu hadhi sifatiz zamaim bitasqili mir'atil qalbi bimusaqqilit tauhid wa bil ilmi wal amal wal mujahadatit qawiyah zahiran wa batinan hatta tahsula hayatul qalbi binurit tauhid. Nah, kata pengasabah, wa izalatu hazihi sifatiz zamaim, menghilangkan sifat-sifat yang tercela. Yang sebelumnya kan sudah dijelaskan di lembar sebelumnya. Wa qala Said Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa sababu amal qalbil al-jahlu min haqiqatil amril ilahi. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, sebab butanya hati, ya, amal qalbi, buta hati kita, ya. Kenapa? Al-jahlu min haqiqatil amril ilahi, karena ketidaktahuan kita terhadap hakikat perintah ketuhanan. Jadi enggak tahu hakikat perintah ketuhanan. Perintah salat, ya, hakikat perintah salatnya apa? Hakikat salat itu sendiri apa? Hakikat puasa itu apa? Hakikat haji itu apa? Jadi dia hanya tahu dengan perintah tapi tidak tahu dengan hakikat dari perintah itu sendiri. Nah, itu makanya kejahilan terhadap hakikatul amril ilahi. Ketidaktahuan terhadap hakikat dari perintah ketuhanan. Kenapa sih Allah menyuruh kita sholat? Kenapa sih Allah itu nyuruh kita puasa? Kenapa sih kita disuruh untuk menunaikan haji dan lain sebagainya lah. Perintah-perintah itu apa? Esensinya apa? Hakikatnya apa? Nah, kenapa kita tidak mau tahu dengan itu dan tidak paham dengan itu? Wasababul jahli istila'u sifatin nafsi zulmaniyah. Ketidaktahuan kita tentang hakikat perintah ketuhanan itu, bahkan kita tidak mau tahu tentang itu. Kenapa? Istila'u sifatin nafsi zulmaniyah. Karena sifat-sifat nafsu kita mendominasi diri kita. Nah, jadi dia menguasai. Jadi sifat-sifat yang zamaim, sifat-sifat nafsu, ya, nafsiyah, itu sifat-sifat yang zamaim tadi, artinya yang zulmah, ya, zulmah tadi itu masih menutupi jiwa kita, seperti kibir, ya, membangga-banggakan diri, hakon, ya, iri, hasad, dengki, bakhil, ya, ujub, riba, namimah, bohong atau kizib. Nah, itulah diantara sifat-sifat zulmaniyah tadi. Nah, itu masih mendominasi diri kita, merasa kita lebih tahu. Ngapain kita melakukan zikir? Saya juga sudah ada amalan sendiri. Nah, ini yang membuat kita tertolak, apa? Masa mau zikir la ilallah terus? Saya dari dulu sudah belajar begini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu aja cukup. Nah, ini penolakan.
Ini namanya nafsu kan. Gitu. Ini samaim, ya, penyakit, merasa tahu, merasa lebih pandai, merasa lebih pintar. Gitu. Sehingga apa yang diajarkan itu ada penolakan. Dia nggak bisa menerima. Maka saya bilang, belajar tasawuf itu tidak sama dengan kita belajar fikih. Kalau belajar fikih itu ya apa yang dibaca, paham, mau laksanakan silahkan. Apalagi kalau dengar ceramah, kadang-kadang pendengar itu lebih pintar daripada yang ceramah. Ya, iya Pak, saya perhatikan kadang-kadang kita ngasih ceramah ya kepada orang banyak seperti kita lagi diuji, dites. Yang ujinya orang banyak, alah ceramahnya kayak gitu. Nah, berarti kan lebih pintar jamaahnya. Oh, saya juga sudah pernah dengar ceramah itu, dan saya sudah ngamalkan itu. Jadi ada penolakan. Nah, kalau belajar tasawuf nggak bisa, Pak. Ya. Belajar tasawuf itu guru itu betul-betul dianggap pembimbing, bukan guru dalam pengertian syariat. Membimbing rohaniyah murid usul kepada Allah. Jadi fatwanya didengarin, perintahnya dilaksanakan. Itu namanya kita belajar tasawuf. Jadi nggak hanya didengar dan dipahami saja tanpa dilaksanakan. Jadi kata pengasabah, untuk menghilangkan sifat-sifat yang tercela itu ada 4 langkah. Supaya tidak bersarang di hati kita. Sebab penyakit-penyakit hati tadi itu membuat kita terhambat. Merasa sudah tahu, merasa lebih pintar, merasa lebih senior, merasa, wah banyaklah perasaan-perasaan, merasa lebih dari orang lain. Makanya ujub dan kibir itu kakak beradik. Ujub, kibir. Kalau ujub itu kan dia membesarkan, membangga-banggakan dirinya sendiri. Ya. Kalau kibir juga sama. Jadi kibir sama ujub itu kakak beradik. Cuman satu membahayakan orang lain, satu enggak. Nah, kalau kibir ya dengan ujub itu sombong semua artinya itu. Cuman kalau kibir itu dia membahayakan orang lain. Misalnya, ibu, ini enak betul bu kuenya ini. Oh iya, saya kan pernah sekolah dulu. Saya kan pernah belajar dulu. Kalau saya yang bikin, kayaknya nggak ada yang nggak enak. Ada apa saja bahannya. Nah, ini namanya kibir. Ya, merasa besar. Ya. Nah, satu lagi nggak membahayakan orang lain. Bu, enak benar kuenya, Bu. Oh iya, kalau saya yang bikin apa saja bahannya pasti enak. Enggak kayak si Ano. Nah, kalau si Ano itu apa saja bahannya enggak pernah enak loh. Enggak kayak saya. Nah, ini bedanya. Jadi ujub dan kibir itu kalau yang satu itu membanggakan dirinya tapi tidak membahayakan orang lain. Tidak merendahkan orang lain. Nah, tapi kalau yang satu lagi, dia membanggakan dirinya dan membahayakan dan merendahkan orang lain. Dua-duanya sombong semua itu. Itu penyakit hati semua itu yang begitu itu. Nah, menghilangkannya nggak bisa dengan ceramah. Ya, so ceramah itu kan informasi. Bu, nggak boleh sombong. Nah, itu kan informasi. Nah, sekarang ada aksi tidak? Kalau tidak ada aksinya tetap saja kibir dan sombong itu tetap bersarang di hati kita. Tetap saja kebun hati kita itu jadi semak belukar, Pak. Karena nggak ada aksi. Nah, sekarang harus diambil aksi. Apa aksinya? Ini cara. Kenapa harus kita bersihkan? Solusinya, izalatu hazi sifatiz zamaim, menghilangkan sifat-sifat yang tercela ini ada 4 macam. Ya. Pertama, bitasqili mir'atil qalbi. Ya, dengan membersihkan cermin hati. Jadi membersihkan cermin hati itu caranya bimusaqqilit tauhid. Pertama zikir.
untuk kita membersihkan tauhid. Nah, tauhid ini Bapak Ibu, ya bibit yang memang sudah ditanamkan Allah di dalam hati kita. Jadi bukan kita yang nanamnya. Allah yang sudah menanamkan tauhid itu ke dalam hati kita. Ketika zaman dahulu kala Allah pertanyakan kepada semua arwah, alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhan kalian? Semua arwah menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kau Tuhan kami. Nah, di sini yang istilahnya penanaman. Jadi semua makhluk di muka bumi ini sebenarnya sudah bertuhan ke Allah. Bahkan semuanya sudah bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbihlah semua isi langit dan bumi ini kepada Allah. Jadi walaupun orang itu kafir secara lahirnya, tidak percaya sama Allah, tapi sebenarnya di hatinya itu ada tauhid. Ada tauhid di hatinya. Nah, kenapa saya katakan begitu? Nah, yang menghidupkan jasad kita ini kan ruh kita. Ruh itu dimasukkan Allah ke jasad kita ini semenjak dia ditugaskan, tidak pernah berhenti zikir. Dianya, ruh kita itu, enggak pernah berhenti berzikir. Sebab kalau dia berhenti berzikir, si tubuh ini mati. Cobalah umpamanya, nggak usah jauh-jauh, tekan aja di dada kita. Jantung itu. Kalau yang sederhana kita dengar apa? Dak, duk, dak, duk, dak, duk. Kan begitu kan. Gerakan jantung. Coba dengari dengan telinga batin. Beda dengan mendengar telinga zahir, Pak. Kalau dengan telinga zahir kita dengarnya, cuma itu dak, duk, dak, duk, dak, duk. Tapi coba tutup telinga zahir, coba dengar dengan telinga batin. Allahu Allah, Allahu Allah, kata dia. Itu semenjak dia diperintahkan Allah, nggak berhenti berzikir. Kalau sampai berhenti, Pak, ini mati jasadnya. Nah. Cuman kita nggak paham. Ketika kita jasadnya tidak mengiringi zikirnya, maka jasadnya berdosa, Pak. Karena yang di dalam itu tugasnya cuma itu, dia nggak punya tugas yang lain, zikir. Cuman kalau si jasad ini tidak mengimbangi, tidak mengikutinya, maka jasadnya berdosa. Nah, oleh karena itulah maka membersihkan nafsu, membersihkan tutupan. Dengan cara zikir, laksanakan zikir. Makanya kalau pertama kali kan kita paksakan dulu, Pak. La ilaha illallah. Disuarakan. Kenapa disuarakan? Supaya kedengaran sama telinga kita. Telinga kita sendiri yang mendengar. Makanya saya katakan zikir dahar itu menggunakan dua bahasa. Pertama bahasa lisan dengan kalimat la ilaha illallah, itu bahasa lisan. Yang kedua dengan bahasa tubuh, dengan gerakan ini. Nah, ini la ilaha illallah. Cuman tubuh yang ngomong. Jadi yang kita simpulkan apa? Mulai dari ucapan sampai kepada perbuatan tubuh harus mengarah kepada la ilaha illallah. Jadi bukan hanya omongan dan angguk-anggaknya itu bukan hanya sekedar angguk-anggak, itu mengisyaratkan zikir. Nah, makanya dalam tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, berzikirnya sekali mengucap la ilaha illallah itu meliputi 7 latifah. Itu kan sudah 2. Latifah akhfa dan latifah nafsun natiqah. Begitu masuk ilaha, 2 latifah lagi, latifah khafi dan latifah ruh. Begitu masuk illallah, 2 latifah lagi, latifah sirri dan latifah qalbi. Dengan kita duduk di pemahaman kalimatnya untuk mengisi latifah yang ke-7.
Makanya kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah khalisan mukhlisan, dia langsung masuk surga. Khalis yang membersihkan. Artinya kita mengucapkan itu membersihkan langsung ke anggota tubuh batin. Mukhlis dibersihkan. Ya, dibersihkan artinya mendapat talqin zikir. Jadi ngamalkan zikir bukan baca buku, bukan dengar ceramah, bukan, tapi mendapatkan talqin zikir dari ahlu talqin. Nah, siapa orang yang mengucapkan sekali saja la ilaha illallah khalis mukhlis dakhala jannah. Dan ini isyaratnya banyak sekali Bapak Ibu, gitu. Cuman kadang-kadang ya kita tidak perhatian ke sana. Salah satu contoh. Kenapa ibadah di Lailatul Qadar itu kok lebih besar pahalanya dari ibadah selama 1000 bulan? Pernah nggak kita mengkaji itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ya, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, salat 2 rakaat saja kita di malam Lailatul Qadar itu pahalanya jauh lebih besar daripada salat 2 rakaat setiap malam selama 1000 bulan. Kan begitu. Jadi sekali. Nah, kenapa sampai bisa terjadi seperti itu? Mungkin kalau ta'abudi saja pokoknya itulah ketetapan Allah. Tetapi setiap Allah memberi ketetapan pasti ada rahasia. Ini mengisyaratkan perbedaan ibadahnya orang abid dengan orang arif. Kalau orang abid, itu ya, orang hanya rajin ibadah saja, 1000 tahun dia beribadah. Sama nilainya ibadahnya arif billah selama semalam. Masya Allah. Ini ibaratnya perbedaan antara ibadahnya abidillah, rajin ibadah, tetapi dia tidak arif. Dibandingkan dengan ibadahnya seorang arif billah. Ada lagi hadis Pak. Tafakkur sa'atan khairum min salati alfi sanah. Tafakur sesaah. Sesaah itu sebentar sekali Pak. Mungkin tidak cukup 1 menit. Ya, kalau 1 menit terlalu lama itu. Ya, tafakur sa'ah. Tafakur sejenak. Bagi orang arif billah. Khairum min salati alfi sanah. Lebih baik daripada salat selama 1000 tahun. Ini bukan 1000 bulan Pak. 1000 tahun. Ya, tafakurnya seorang arif billah sesaat lebih baik daripada salatnya abidillah selama 1000 tahun. Masya Allah. Nah ini artinya isyarat. Ya. Jadi itu ada lagi istilahnya al-abid sayyarun ilal jannah war arif tayyarun ilal qurbah. Orang abid itu bagaikan jalan kaki menuju surga. Sedangkan orang arif terbang menuju Allah. Kalau orang abid ngumpul-ngumpulin pahala sebagai sangu untuk berangkat. Tapi orang arif belum berangkat sudah ketemu Allah. Itu bedanya. Jadi makanya kalau orang abid itu ya bagaikan jalan kaki menuju surga. Nah yang kita harapkan bagaimana mengkombinasikan ini. Ya, abid zahirnya, arif batinnya, maka ilmu syariat dan hakikat. Gitu. Nabi itu Pak, ketika Isra Mi'raj, kan, kalau hanya sampai ke Aqsa, nggak nyampe ke langit, nggak. Tapi ternyata dari Haram ke Aqsa dulu, selesai Aqsa baru naik ke langit, ya, baru ketemu Allah. Gitu. Jadi artinya apa? Haram Aqsa itu syariat zahirnya karena kelihatan. Nah, dari langit sampai ke Sidratul Muntaha itu hakikat batinnya karena nggak kelihatan. Jadi artinya kalau mau ketemu Allah mesti menempuh 2 jalan, syariat dan hakikat. Nggak bisa syariat saja. Kalau hanya syariat saja sampai ke Aqsa aja Pak, nggak naik itu. Itu satu. Yang kemudian isyarat-isyarat as-salatu mi'rajul mu'minin kata Nabi. Salatu mi'rajnya si al-mu'min, mi'raj. Naik. Nah, kalau yang namanya mi'raj, yang namanya naik, itu tentu dari bawah ke atas.
Nah, kalau orang sudah naik, sudah berada di atas, berarti sudah nggak di bawah lagi, Pak. Kalau dia masih di bawah, tandanya belum naik, walaupun ngomongnya sudah naik, gitu. Tapi dia masih di bawah, nggak naik dia. Orang itu kalau sudah naik ke atas, di bawahnya tinggal, Pak. Kalau masih di bawah, tandanya dia belum naik. Nah, pertanyaannya, yang di atas itu siapa, yang di bawah itu siapa? Nah, kalau dalam kajian, yang di atas itu qadim, yang di bawah itu muhdas. Kalau mi'raj itu naik ke qadim, kalau sudah naik ke qadim, maka muhdasnya tinggal. Kalau muhdasnya tinggal, tidak lagi dia merasa dia yang sholat. Kita yang sholat maksudnya. Tidak lagi merasa kita yang puasa, tidak lagi merasa kita yang berilmu, enggak. Kalau masih kita merasa kita yang berdiri, kita yang ruku, kita yang itu masih di bawah, itu belum naik. Kata Nabi, as-salatu mi'raj, naik. Nah, jadi kalau sudah naik ke atas, tidak di bawah lagi. Yang di atas itu qadim, yang di bawah muhdas. Artinya apa? Naik ke qadim, hilang muhdas. Makanya timbullah istilah di dalam tasawuf al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah itu satu. Tapi kita harus membedakan satunya itu mana zat, mana sifat. Ya. Jadi tidak bercampur baur begitu. Dia berada pada posisinya, tapi satu. Misalnya buah mangga. Buah mangga itu kan yang kita lihat cuma satu biji. Satu biji buah mangga. Tapi buah mangga ini kan ada kulitnya, ada isinya, ada rasanya, kan begitu. Beda. Kulit beda sama isi beda sama rasa. Tapi ini satu kesatuan yang kita sebut satu buah. Kulit membungkus isi menyimpan rasa. Nah, jadi yang kita nikmati sebenarnya rasa. Tapi untuk mendapatkan rasa itu mesti melalui isi dan dibungkus sama kulit, begitu. Maka nggak bisa kita parsial, ambil satu-satu, buang yang lain, nggak bisa, Pak. Karena dia merupakan satu kesatuan. Ada orang pokoknya yang penting saya sholat syariat aja, nggak mau belajar tasawuf, belajar hakikat, ya silakan saja. Itu kemauan sendiri. Cuman sama saja, ibaratnya buah doren, Pak. Pokoknya saya nggak mau makan isi durian inilah. Saya mau makan kulitnya aja. Ya silakan aja. Tapi rasakan sesudah itu bengkak-bengkak bibir itu. Nah, jadi itu, Pak. Jadi nggak bisa kita parsial begitu. Ya. Tiga-tiganya mesti kita ambil. Jadi zikir itu justru membersihkan itu. Membersihkan tauhid kita. Supaya tauhid kita ini benar-benar duduk di tauhidnya. Maka saya katakan, yang namanya bertauhid tidak cukup mengatakan Allah itu satu. Itu mah omongan mulut. Bertauhid itu bukan omongan. Bertauhid itu berkeyakinan. Jadi berkeyakinanlah kita bahwa tidak ada yang lain dari Allah. Itu berkeyakinan. Kalau masih berkeyakinan ada yang lain dari Allah, belum duduk di tauhid. Allah kuasa, kita juga yakin kita ini kuasa. Bisa kita berjalan, bisa kita mengangkat sesuatu. Ada terasa kita punya kuasa. Merasa kita punya kuasa, sementara kita juga yakin Allah berkuasa. Dua yang kuasa. Yang menduduki kursi kuasa ini dua orang. Gitu. Ini gimana supaya satu? Yang kursi yang kuasa ini cuma satu yang duduk di situ. Yang lainnya usir. Siapa? Yang punya kursi gitu, yang duduk di situ. Yang punya siapa? Ya Allah yang punya. Allah yang punya kuasa, udah dia biarin aja dia saja yang kuasa. Jangan pula kita ngaku yang lain punya kuasa. Nah, ini enggak, kita yakin Allah kuasa, tapi kita juga merasa kita punya kuasa. Ya sudah. Kursi satu diduduki sama dua orang. Maka syiriklah itu. Nah begitu juga sama, baso dan lain sebagainya. Utamanya sifat 7, Bapak Ibu. Nah ini makanya yang pertama caranya ya dengan cara melaksanakan zikir untuk membersihkan tauhid kita. Membersihkan kita dari selain Allah.
Pakai apa? Pakai zikir itu sendiri. Kemudian yang kedua, bil ilmi, dengan belajar ilmunya. Ya, afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu fa'lam, ketahuilah. Nah, kalau sudah ketahuilah berarti ada ilmu dulu. Berilmulah tentang la ilaha illallah itu. Dengan apa ilmunya? Karena dalam Islam itu 4 bidang ilmu, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Maka kita berilmulah tentang la ilallah dalam ilmu syariat. Berilmulah tentang la ilallah dalam ilmu tarekat. Berilmulah tentang la ilallah dalam ilmu hakikat. Dan berilmulah tentang la ilallah dalam ilmu ma'rifat. Baru disebut fa'lam. Gitu. Enggak serta-merta begitu menyebut la ilallah langsung dapat afdolnya. Enggak. Kalimat afdolnya, ya. La ilaha illallah. Tapi kita mendapatkan itu apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah fa'lam dulu. Kalau belum fa'lam ya kita enggak tahu kan? Ya, enggak tahu cara mengucapkan, tak tahu isinya, tak tahu cara makainya. Gimana mendapatkan afdalnya? Maka di sini pentingnya ilmu. Ya, maka sejalan amaliyahnya dilaksanakan, ilmunya juga dikaji, dipahami. Kemudian amal soleh. Amal soleh itu apa? Ia berbuat, bukan hanya tahu, oh ini amalnya sekian kali sesudah sholat. Itu tidak begitu. Amal, laksanakan. Jadi bukan hanya mengetahui, oh kalau zikir jahar setiap selesai sholat 165. Tapi enggak melaksanakan, ya enggak dapat. Itu namanya enggak ada amal. Jadi setelah kita artinya ada pengetahuan tentang zikirnya, kemudian ada ilmunya, kemudian amalkan, karya nyata. Kemudian mujahadah. Mujahadah ini perjuangan, ya. Ya, perjuangan. Sebab orang belajar zikir ini sama dengan menempuh perjalanan menuju Allah. Ya. Nah, orang menempuh perjalanan menuju Allah itu hambatannya 3. BBM. Bimbang, bosan, malas. Ini yang hambatnya itu. Nah kalau sudah muncul salah satu aja dari 3 ini Pak, nah gugur itu. Bimbang. Bimbang. Iya enggak ya zikir. Kan banyak orang yang enggak zikir. Kata si anu itu bid'ah. Kata si anu itu enggak ada dasarnya. Kita sendiri enggak ngerti. Yaudah bimbang. Tadinya kita sudah menggebu-gebu itu belajar. Tapi ketemu yang lain. Oh kamu belajar zikir ya? Iya. Jangan gila kamu nanti ya. Nah, berhenti itu ya. Nah, karena nggak paham begitu. Nah, kalau ini sudah terjadi di diri kita gugur. Bosan juga begitu. Kenapa terjadi kebosanan? Karena nggak ikhlas, Pak. Ya, lain yang diinginkan, lain yang didapat. Nggak ikhlas itu ya. Nah, timbul kebosanan. Atau yang diinginkan nggak kunjung dapat. Harapannya kalau sudah belajar zikirnya duitnya banyak. Nggak taunya bangkrut. Berhenti dia. Ada bimbang, bosan, malas. Nah nih kalau sudah timbul malas ya udah diajak juga nggak mau, lagi malas. Ayo Pak kita menakib lagi malas. Itu nggak bisa dipaksa Pak. Ya kalau lagi malas itu nggak bisa dipaksa. Nah kalau 3 ini muncul, nah gugur Pak. Perjalanan menuju Allahnya gugur. Nah, ya. Bimbang, bosan, malas. Mengatasi kebimbangan, kaji paham. Mengatasi kebosanan, lurus-lurus niat. Mengatasi kemalasan, dipaksakan dulu. Lah bisa karena terbiasa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini waktu sudah agak siang, ya, kita cukupkan demikian materinya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kalau masih ada waktu silakan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.